warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Putih Prihatin. Saya adalah mahasiswa PPG Darjat Batch 1 tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, pada tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 fase B SD Negeri Jeron, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, tahun pelajaran 2024-2025, materi tata cara sholat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita tambah semangat untuk belajar kita hari ini. Yuk, beri mau tes. Tepuk semangat. Untuk selanjutnya, Bu ini ingin mengetahui apakah hari ini ada anak-anak yang tidak masuk sekolah atau tidak masuk kelas, ya? Tetapi hari ini beda. Bu ini mau absennya. Nanti yang Bu ini panggil, ya, namanya yang Bu Eni panggil, menyebutkan apa cita-cita kalian. Paham ya? Oke. Sekarang yang pertama, Mbak Aulia. Dokter. Ya, Mbak Aulia ingin menjadi dokter. Terus Vivi? Guru. Nanda? Kenzi? Arjuna? Niko? Inas? Dokter. Ami? Pemain sepak bola. Zibra? Pemain sepak bola. Naila? Dokter hewan. Mesya? Dokter. Feby? Guru. Oke. Nah, tadi alhamdulillah hari ini semuanya juga masuk semuanya, deh. Alhamdulillah. Nah, tadi pas Bu ini panggil, masing-masing kalian tadi menyebutkan ada yang ingin menjadi dokter, guru, polisi, tentara, dokter hewan, ya. Nah, kalau kita ingin meraih cita-cita kita, apa yang harus kita lakukan? Ayo, apa? Betul sekali. Kalau kita ingin meraih cita-cita kita, pastinya kita harus selalu rajin belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin sama Mbak Bibi. Silakan Mbak Bibi. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita tadi memulai pembelajaran kita pada hari ini, ya, kita awali dengan doa. Semoga nanti pada saat kita belajar dimudahkan di dalam kita menerima pelajaran. Untuk selanjutnya, ya, untuk literasi pagi kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Lahab secara bersama-sama. Yuk, maju dulu. 1, 2, 3.
diajari anak-anakku tentang nasionalisme, cinta tanah air kita. Jadi anak-anak belajar. Bu guru punya pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita itu harus sholat? Kenapa anak-anak? Ayo silakan dijawab. Kenapa? Karena wajib. Karena sholat itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah sekarang di sini nanti sebelum kita masuk ke materi, Bu Eni akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Oke? Ya capaian yang ingin kita capai hari ini diharapkan nanti setelah kita mengadakan hasil tes tertulis, peserta didik itu bisa menjelaskan tentang bagaimana pengertian sholat dan tata cara sholat yang benar. Oke? Yang kedua, dari hasil tes tertulis tadi bisa menunjukkan peserta didik itu dapat menyebutkan tentang macam-macam dan ketentuan sholat fardu. Selain itu, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu nanti diharapkan peserta didik itu dapat menjelaskan tentang ketentuan dan tata cara sholat dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat melafalkan bacaan sholat dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan gerakan sholat dengan urutan yang benar. Sekarang di sini Bu Guru punya video tayangan tentang gerakan sholat. Silakan anak-anak memperhatikan. Nanti setelah itu anak-anak memberikan refleksi tentang video yang Bu Guru sampaikan tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah qul ya ayyuhal kafirun dengarkan Allahu akbar sami Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah qul Allahu subhanallahu akbar sami Allahu iya. Assalamualaikum. Itu tadi tentang tata cara urutan sholat yang pertama di video yang pertama. Sekarang untuk video yang kedua, coba nanti anak-anak bandingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebagai seorang muslim, sholat merupakan suatu kewajiban. Sholat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Sejak dini, anak-anak sudah harus diajarkan untuk mengerjakan sholat, dengan harapan kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kali ini, mari kita belajar tentang gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat sambil mengucapkan niat dalam hati. 2. Takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, dan surat pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Selanjutnya, gerakan ruku dengan membaca
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Lalu sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Sujud kedua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan yang terakhir, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Tadi anak-anak sudah mengamati video yang pertama dan yang kedua? Sekarang, ya, sekarang tadi Bu Eni mintakan anak-anak, Ibu minta untuk mengamati antara video yang pertama dan video yang kedua. Sekarang tolong berikan tanggapan tentang pengamatan kalian mengenai video yang pertama dan yang kedua. Silakan, angkat tangan. Ayo, Mas Awi, silakan. Kalau video pertama gerakannya terlalu cepat dan tidak tertib, Iya. tertib dan sudah sempurna. Betul, tepuk tangan. Baik, sekarang Bu Guru jelaskan deh. Tadi Mas Awi dan Mbak Olia sudah memberikan hasil pengamatan tentang video yang pertama, yaitu tentang tata cara dan gerakan selang. Betul. Untuk video yang pertama, gerakan mulai dari gerakan awal sampai gerakan terakhir itu masih ada gerakan yang terlewat juga terlalu cepat. Selain itu, ada
ada beberapa ya. Ada 10. Pertama, pada saat kita sholat itu disunahkan untuk mengangkat tangan kita. Dan kita sholat orang yang muni Allahu Akbar, tetapi kedua tangan kita juga harus diangkat. Ya. Yang kedua, nah, bersedekah ketika berdiri. Sedekah berdiri. Ya. Jadi posisi tangan di atas pusat kita. Terus yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surat atau ayat setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud. Jadi pada saat kita sholat, jadi pandangan kita tidak boleh kemana-mana, kayak ke kiri, tengah. Jadi kita fokus ke arah tempat sujud. Yang keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Terus yang ketujuh, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Terus sujud tasyahud awal, membaca doa kunut setelah iktidal terakhir saat sholat subuh, dan mengucapkan salam yang kedua. Nah, kalau anak-anak sholat sebelum sholat biasanya apa yang kalian lakukan? Wudu. Nah, kalau kita mau sholat kan kita salah satunya harus melaksanakan wudu terlebih dahulu. Nah, ada hal-hal yang bisa membatalkan sholat kita. Apa saja? Pertama, meninggalkan salah satu isyarat salat tadi. Ya. Syarat salat tadi apa anak-anak? Hah? Apa? Islam. Meninggalkan salah satu rukun sholat. Nah, rukun sholat tadi ada 14 tadi ya. Kalau dari 14 tadi berarti rukunnya orang dikerjakan, berarti tidak sampai. Terbuka auratnya. Nah, boleh pas sholat ini rambutnya mukenanya ketarik ke belakang dan rambutnya kelihatan, maka itu sholat kita juga tidak sah karena aurat kita tertutup. Nah, pada seorang perempuan itu auratnya yang boleh kelihatan hanyalah muka dan telapak tangan. Terus makan atau minum dengan sengaja pada saat sholat, minum permen, berPNS, mimi es itu tidak boleh dikerjakan atau dilakukan karena itu juga dapat membatalkan sholat. Berbicara atau bersuara dengan selain bacaan sholat. Pamannya menunjukkan, baca masjid tidak boleh seperti itu karena itu juga membatalkan sholat. Terus terlalu banyak bergerak, berhadat besar atau kecil, mendahului imam sampai 2 rukun, dan yang terakhir niat keluar dari sholat. Pas wayahe sholat belum selesai, belum salam, langsung melayu. Berarti sholatnya itu tidak sah. Jadi jangan dilakukan, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh bacaan niat sholat. Salah satunya niat sholat subuh. Coba dibaca bersama-sama anak-anak. Niat sholat subuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Itu tadi salah satu bacaan niat sholat. Nah, di sini Bu Guru akan menampilkan tentang gambar gerakan sholat. Yang pertama itu apa? Ini apa? Takbiratul ihram. Setelah itu dilanjutkan membaca doa. Nah, terus membaca surat Al-Fatihah, membaca salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Itu nanti bebas ya kalau kita mengerjakan sholat. Terus gerakan yang selanjutnya setelah kita takbiratul ihram, terus apa? Rukuk. Posisinya rukuk, badan harus membungkuk sejajar, ya. Setelah itu gerakan selanjutnya yaitu iktidal. Iktidalnya juga harus dilakukan dengan tumak. Dilanjutkan setelah iktidal sujud. Setelah sujud duduk di antara dua sujud. Dilanjutkan berdiri untuk rakaat selanjutnya. Terus dilanjutkan dengan gerakan selanjutnya yaitu duduk tasyahud. Perhatikan posisi duduknya. Pada saat
dipraktekkan nanti ya. Nah, selanjutnya dari tadi anak-anak sudah mengamati video, terus Bu Guru menyampaikan materi-materi tentang tata cara gerakan sholat. Selanjutnya Bu Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Nah, nanti Bu Guru akan memberikan LKPD tugas kepada kalian, yaitu tentang ada gambar tata cara urutan sholat atau gerakan sholat yang masih belum urut. Tugas anak-anak nanti setiap kelompok adalah menyusun gambar-gambar gerakan sholat itu tadi menjadi urutan yang benar. Setelah itu nanti anak-anak maju ke depan untuk mempresentasikannya ya. Jadi sekarang Bu Guru bagikan ya. Sudah selesai anak? Baik. Kalau sudah, kita maju satu-satu presentasi kelompoknya ya. Dimulai dari kelompok 1, nanti dilanjutkan kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, ayo sekarang kelompok 1. Mas Juna, Mas Niko, Mbak Febi dan Mbak Nas maju ke depan. Nanti kelompok 2 dan 3 perhatikan. Oke. Nanti bisa menanggapi. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi tentang tata cara sholat. Tata cara sholat yang pertama yaitu niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga membaca doa iftitah surah Al-Fatihah dan surat pendek. Yang keempat ruku. Yang kelima i'tidal. Yang keenam sujud. Yang ketujuh duduk di antara 2 sujud. Yang kedelapan duduk tasyahud awal. Yang kesembilan duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 salam. Tepuk tangan semuanya. Nah, itu tadi pemaparan diskusi dari kelompok 1 tentang tata cara sholat mulai dari awal sampai yang terakhir. Selanjutnya kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang gerakan dan bacaan sholat. Oke, silakan disampaikan. Nomor 1 adalah niat, kedua takbiratul ihram, 3 membaca doa iftitah dan surat Al-Fatihah dan surat pendek. Yang keempat rukuk dan yang kelima i'tidal, keenam sujud, yang ketujuh duduk di antara 2 sujud, yang kedelapan duduk tasyahud awal, dan yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir, dan yang ke-10 salam. Demikian hasil presentasi kami. Silakan tepuk tangan. Dan sekarang kelompok 3. Silakan masuk kelompok 3. Kami dari kelompok 3 memperkenalkan diri langsung dipresentasikan. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gerakan
ruku, kelima iktidal, keenam sujud, ketujuh duduk di antara dua sujud, kedelapan duduk tasyahud awal, kesembilan duduk tasyahud akhir, ke-10 salam. Demikian yang dari kami. Dari diskusi kelompok tadi, ya, bisa kita simpulkan dari kelompok 1, 2, dan 3, yaitu tentang mengurutkan gerakan sholat. Semuanya sudah paham? Semuanya sudah mengerti, ya? Mulai dari niat, terus apa lagi? Dan diakhiri dengan salam. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui seberapa banyak pemahaman kalian tentang materi yang Bu Guru sampaikan hari ini, maka kita akan mengadakan evaluasi. Nah, jadi nanti masing-masing anak akan Bu Guru berikan LKPD, terus nanti dikerjakan. Ya, sekarang Bu Guru bagikan, ya, masing-masing anak nanti mengerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai belum, anak-anak? Sudah selesai belum? Oke. Kalau sudah, jangan lupa diberi nama. Nanti kalau sudah, dikumpulkan satu meja dijadikan satu. Nah, satu meja dijadikan satu, salah satu maju ke depan mengumpulkan. Oke, sekarang Bu Guru lanjutkan, ya. Nah, kita akan membahas tentang evaluasi yang tadi Bu Guru berikan. Apa nama doa yang dibaca di awal sholat setelah takbiratul ihram? Doa apa? Doa iftitah. Apa yang kita lakukan setelah gerakan rukuk? Baik. Tadi dari pemaparan materi yang sudah Bu Guru berikan, juga tentang bagaimana tata cara urutan gerakan sholat, Bu Guru pengen salah satu dari kalian itu merefleksikan hasil pembelajaran yang tadi tentang gerakan sholat dari awal sampai akhir. Coba Mas Awi, silakan ke depan. Silakan. Gerakan sholat yang pertama ada apa, Mas Awi? Terus setelah dia ya keras. Apa gerakan yang kedua? Takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram? Ya. Setelah membaca doa iftitah dilanjutkan dengan Baca surat Al-Fatihah. terus dilanjutkan? Baca surat pendek. Yeah. Selanjutnya, gerakan selanjutnya adalah Rukuk. rukuk. Setelah rukuk? Iktidal. Ya. Terus? Sujud. Terus setelah itu? Duduk di antara dua sujud atau duduk di atas. Ya. Terus? Duduk tasyahud akhir. Ya. Terus? Salam. Oke. Tepuk tangan anak-anak. Nah, dari pembelajaran tadi, ya, tentang cara-cara gerakan sholat, yang tadinya kita belum paham juga belum mengerti tentang tata cara gerakan